Yang saya hormati ini senior-senior, mentor-mentor kami. Pertama, Ketua Dewan Pertimbangan, Pengurus Pusat KBPI, Mas Sutrisno Bahir. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Kehormatan, Pak Sofyan Jalil. Yang saya hormati Pak Prof. Zainuddin Maliki. Juga Ketua Umum ini KBPI, Mas Nasrullah Larada, dan seluruh juga ketua PBPI sekarang, Bung Rafani Tauhanus, Bung Rafani. Ini banyak teman-teman lama, Mas Asad, Mas Toha tadi ketemu, dan seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersama-sama hadir Rakernas KBPI 2022. Kami pertama ucapkan selamat datang di Jakarta. Yang kedua, boleh tepuk tangan buat semua. Yang kedua, terima kasih atas kejutannya. Karena selain ngasih sambutan, ternyata harus memberikan paparan tadi. Berikan paparan dan langsung urutannya sesudah Mas Nasrullah. Jadi, kuliah umum. Ini terima kasih. Tapi saya mau cerita sedikit. Ini ada Mas Toha, ada Mas Asad. Ini teman-teman zaman di Jogja dulu. Saya ingin cerita sedikit sebentar soal PI. PI itu, Pak Sofyan, di keluarga kami itu adalah cerita sehari-hari di meja makan. Betul, sehari-hari. Ya, betul. Jadi, kakek nenek saya itu selalu dalam sehari-hari itu menyebutkannya anak-anak kami. Siapapun, apakah itu, kemudian hari saya baru tahu itu tokoh. Zaman itu enggak tahu. Itu si Fatwa, ini Pak Fatwa itu. Oke, Husni Tamrin, kemudian Utomo. Nama-nama itu nama-nama yang sehari-hari dibicarakan. Karena waktu itu rumah kami tempat berlatihnya teater muslim. Dan supplier teater muslim waktu itu dari PI. Kemudian rumah kami juga kantor AFS Jogja. Dan AFS Jogja itu isinya adalah anak-anak PI. Apakah Ahmad Diponegoro, sebutlah nama satu-satu itu. Jadi nama PI itu adalah nama yang sehari-hari dibicarakan di tempat kita. Betul-betul merasakan tulisan ada nama PI dengan segala macam legenda yang menempel padanya. Gitu. Karena luar biasa, termasuk cerita tentang Brigade PI yang berani-berani itu. Gitu. Ya, memang kalau makin muda kan makin nekat. Gitu. Iya kan, betul, makin muda nekat. Nekat itu berani itu kan karena dua hal. Satu karena bernyali, dua karena tidak tahu apa-apa. Kan gitu. Iya betul. Nyalinya besar atau tidak tahu risiko kan itu. Karena itulah dia berani gitu. Nah, tapi ke Brigade PI itu punya cerita yang panjang sekali. Jadi saya setiap kali mendengar PI dari masa kecil, jadi bukan sekarang, ini justru cerita-cerita masa itu. Betapa luar biasanya PI. Dan kemudian ketika kuliah saya ketemu nih sama generasinya Mas Toha, Mas Asad, generasi itu. Ada sebuah kejadian nih. Kan ceritanya PI ini ketika ada azas tunggal apa sikapnya? Ya kan? Ada azas tunggal tuh. Nah itu dia satu-satunya tuh. Satu-satunya. Jadi kan enggak mau azas tunggal kan waktu itu? Enggak mau azas tunggal. Jadi karena kalau nggak ada mau azas tunggal, tapi organisasi tetap eksis kan? Eksisnya di mana? Clandestine kan? Underground. Nah, saya sering diundang training-training PI. Tapi yang ikut training PI itu kalau training yang lain kan 15 orang, 20 orang. Ini kadang-kadang 5 orang, 6 orang. Zaman itu keluarganya pasti bernyali, gitu kira-kiranya. Iyalah zaman itu kan. Lainnya kan tidak. Nah, saya pernah tempatnya di Karangkajen. Ini kejadian betul Mas ya. Di Karangkajen Mas. Jadi pertemuan PI underground nih, underground kan. Masuk di sebuah tempat, latihan di situ, kumpul 5-6 orang mungkin. Saya lupa, punya jumlah sedikit. Ketuanya waktu itu Inam. Mana ada nggak Inam di sini? Nggak ada. Di Jogja. Inam itu ketuanya tuh. Masih suka WA-an sama saya tuh Inam ini. Inam.
Mas Unis pokoknya gue saya ngomong, ya udah saya datang gitu. Saya datang ke situ, acara dimulai, langsung 5-6 orang ini berdiri tegap menyanyikan Indonesia Raya. Berlima, berenam. Saya bilang, organisasi saat itu belum dimulai acaranya dengan Indonesia Raya. Saat itu dia ada organisasi mulai dengan Indonesia Raya. Hari ini biasa. Tapi PII yang dibilang tidak menerima Pancasila menyanyikan Indonesia Raya di setiap acara pembukaannya. Itu saya itu kagum betul gitu. Jadi saya itu bilang, ini yang bilang PII itu bermasalah dengan nasionalisme, tolong dijelaskan. Karena jelas-jelas organisasi lain, apakah KNPI, apapun, tidak dimulai saat itu ya, dengan Indonesia Raya. Justru yang bawah tanah ini menyanyikan Indonesia Raya. Jadi pengalaman dengan PII itu luar biasa unik. Jadi ketika ketemu di sini, ini pasti generasi yang dulu tidak mau menerima, kan gitu kira-kiranya. Kan kira-kira seumur ini nih kira-kira nih. Jadi PI itu terkenal gitu. Kalau HMI mungkin lebih banyak aspek artikulasi intelektual kira-kira gitu. Kalau PI ini artikulasi ideologis gitu kira-kira ya. Jadi di PI ini ideologinya luar biasa. Dan memang di generasi-generasi itulah kita menemukan, saya katakan tadi, nyali yang besar. Ini apakah berani atau karena kurang tahu risiko gitu kira-kira. Tapi dua itu. Nah, jadi selamat datang kembali di Jakarta, di kota yang menjadi catatan sejarah perjuangan dan di salah satu jalan yang paling tua di kota ini. Karena milihnya di pertemuan di Cikini. Kalau milihnya di Jalan Jenderal Sudirman itu gampang. Itu daerah baru. Ini daerah salah satu yang tua dengan penuh sejarah di tempat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar PI yang saya hormati, tema yang diangkat di sini, saya baca sebentar. Mengokohkan persatuan dan kesatuan umat, menyongsong kepemimpinan nasional. Saya rasa ketika kita bicara persatuan, seringkali kita ingin mempersatukan semua. Yang sering kita ingin mempersatukan, seringkali kita ingin mempersatukan asal-usul. Asal-usul tidak berhasil disatukan. Yang bisa dipersatukan adalah tujuan. Ketika bangsa ini memilih untuk bersatu, ketika umat juga memilih untuk bersatu, maka dia bersatu karena punya tujuan yang sama. Asal-usulnya beda-beda, tapi tujuannya sama. Apakah itu ketika diputuskan untuk kita menjadi bangsa Indonesia, yang lokasi deklarasinya dari sini kira-kira 2 km di Jalan Keramat, di sana bicara tentang menjadi Indonesia, dan menjadi Indonesia ini jangan dibayangkan sebagai mempersatukan dalam artian digabung. Yang terjadi itu sebetulnya seperti persenyawaan. Ini karena sesama pelajar kita pakai istilah persenyawaan. Kenapa persenyawaan? Apa bedanya percampuran dengan persenyawaan? Kalau persenyawaan itu adalah sebuah percampuran yang menghasilkan unsur baru. Kalau percampuran dia tidak menghasilkan unsur baru. Segala macam unsur yang ada di bangsa ini bergabung membentuk entitas baru bernama Indonesia. H2O adalah air. Air itu unsurnya hidrogen dan oksigen. Dia bergabung membentuk air. Air itu bukan hidrogen, air itu bukan oksigen. Tetapi dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen. Itulah Indonesia, itulah umat kita. Jadi kalau lihat dalam sejarahnya dari mulai Miai dulu, dalam perjalanannya segala macam unsur masuk di situ. Karena waktu itu sebagai sebuah federasi, betul tidak? Di mana unsur-unsur yang ada bersatu membentuk sebuah entitas baru. Kenapa membentuk entitas baru? Karena ada keinginan untuk meraih tujuan bersama. Dan tujuan bersamanya itu adalah kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan hakiki itu terjemahannya adalah keadilan sosial. Mau menghadirkan keadilan sosial. Dan untuk itu kita dulu berjuang. Menggulung kolonialisme, lalu sekarang menggelar keadilan dan kesejahteraan. Dua-duanya harus dikerjakan sekarang. Yang gulungannya sudah selesai, sekarang kita harus menggelar kesejahteraan dan keadilan. Nah, dalam konteks itulah, maka sekarang ini menjadi penting bagi kita
untuk merumuskan bersama, bukan mempersatukan asal-usul, tapi mempersatukan tujuan. Karena asal-usul tidak bisa dipersatukan. Saya sering sekali menemukan akhir-akhir ini keinginan mempersatukan asal-usul. Kalau asal-usulnya beda, wah susah bersatu kita. Repot. Asal-usul tidak akan pernah dipersatukan. Nanti baca salawatnya kira-kira NU apa Muhammadiyah ya? Itu cara kita mencoba mempersatukan asal usul. Jadi kalau datang ke Muhammadiyah ngomong dengan salawat gaya Muhammadiyah, kalau hadir acara NU dengan salawat yang seperti NU. Kenapa? Karena kita justru ingin sebenarnya bicara tujuan yang sama. Nah, PR kita sekarang di bangsa kita ini adalah PR yang masih besar. Menghadirkan keadilan sosial. Ini PR yang paling besar. Ini PR yang belum selesai. Peningkatan kesejahteraan sudah terjadi. Tetapi peningkatan kesejahteraan, kalau dibilang pertumbuhan, kalau ekonomi itu menyebutnya pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan berkualitas itu artinya apa? Pertumbuhan yang manfaat dari pertumbuhan itu dirasakan secara setara oleh seluruh komponen. Itulah disebut dengan pertumbuhan berkualitas. Kita biasa menyebutnya pertumbuhan dengan pemerataan. Izin Pak Sofyan, ini ngambil ilmunya sebentar Pak Sofyan. Ya Pak, ini pertumbuhan berkualitas karena di situ ada pemerataan. Nah, kita merasakan sekali bahwa ada PR yang cukup besar untuk menghadirkan keadilan dan umat punya kepentingan yang besar untuk bisa mendapatkan keadilan itu. Dan ini saya rasa yang harus dijadikan tujuan bersama. Ketika kita bersatu untuk meraih tujuan bersama, insya Allah persatuannya itu nyata. Karena bukan sekedar mencoba menyatukan latar belakang, tapi menyatukan tujuan bersama. Nah, ini adalah PR yang besar. Dan kami melihat sekalian bahwa ketika tujuan itu hadir, PR itu harus diterjemahkan nantinya. Tujuan itu ada, maka kita bisa bekerja bersama untuk meraih tujuan itu. Nah, ini artinya, sekalian, komunikasi, interaksi, itu dibangun dengan baik. Dan PII, keluarga besarnya, yang tersebar di berbagai sektor, bisa menjadi jembatan membangun perasaan persatuan dengan merumuskan tujuan bersama. Tujuan bersama, kalau ini sekarang dilihat, ini adalah menyongsong kepemimpinan nasional. Tinggal KBPI pilih mau jadi penonton atau mau jadi peserta, gitu kira-kira. Iya, ini udah kata peserta muncul takbir langsung gitu. Mau jadi nonton atau mau peserta? Mau ikut menonton dan mengamati atau mau ikut menentukan? Kalau aktivis PI pasti menentukan. Karena nature dari mudanya bukan penonton di tempat ini. Nggak ada yang penonton di sini. Semuanya adalah orang-orang yang memilih untuk berjuang. Nah, itu sebabnya kemudian penting bagi PI untuk merumuskan. Dan saya rasa sekalian kalau kita perhatikan dari perjalanan beberapa dekade terakhir ini, perhatian kepada isu keadilan itu sering sekali sampai kepada lip service. Sampai pada statement, tapi belum pada action. Itu PR sekali. Kami mencoba melakukan di Jakarta. Kenapa kami merasa PR terbesar di kota ini adalah soal keadilan sosial. Dan untuk melakukan itu, seringkali kita harus mengambil langkah-langkah yang belum tentu baik dan benar. Kadang-kadang kita harus mengambil langkah yang tidak benar tapi baik. Kadang-kadang kita harus mengambil langkah yang baik tapi tidak benar. Inginnya adalah baik dan benar. Tapi kenyataan ketika tujuannya adalah keadilan sosial. Dan ini sering sekali sekalian kita yang di pemerintahan merasakan. Kami di Jakarta mencoba untuk menghadirkan perasaan kesetaraan itu. Sebagai contoh sekalian, kita ini di Jakarta ada PR-PR tentang kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan sederhana sekali. Kita kebetulan berada di kawasan Menteng di sini. Ini kawasan Menteng ini, sekalian, adalah kawasan yang dulu tempat tinggal begitu banyak pejuang-pejuang kita. Di kawasan ini, banyak pejuang-pejuang kita. Satu-satu rumah para pejuang itu lepas, lepas, dijual. Kenapa dijual? Tidak kuat bayar pajak.
Ada satu periode di mana pajak di tempat di Jakarta ini meningkat 500%. NJOP-nya. NJOP itu naik 5 kali lipat. NJOP 500%. Dan kalau NJOP naik 500% di kawasan seperti ini, langsung satu-satu lepas. Satu-satu lepas. Terus pemerintah, kami yang di pemerintahan itu bilang begini, kami sedang meningkatkan pendapatan asli daerah. Oke? Dengan cara meningkatkan NJOP, sekota naik NJOP-nya. Saya berarti ini apa yang sedang terjadi kalau seperti ini? Ini sebetulnya yang terjadi adalah pengosongan secara sopan kota ini dari mereka yang secara ekonomi lemah. Sebetulnya. Cuman pengosongannya sopan dengan menaikkan NJOP. Kalau naiknya 5%, 10% masih mending. 500%. Ini Bapak Ibu boleh cek, karena ada rekodnya semua. Kami kemudian mencoba melakukan koreksi, karena saya sampaikan pada teman-teman semua. Saya tanya di tim itu, Bapak Ibu, kenapa pajak dinaikkan? Semua jawabnya karena meningkatkan PAD, Pak. Oke? Meningkatkan PAD, semua jawabnya begitu. Kenapa PAD itu ditingkatkan dari pajak bumi dan bangunan? Ini kan aktivitas non-produktif. Kalau meningkatkan pajak itu, kita ambil pajak dari kegiatan yang menghasilkan nilai tambah. Dari pertambahan nilai itulah kemudian diambil pajak. Tapi kalau tempat tinggal itu bukan kebutuhan, bukan kegiatan produktif. Ini kebutuhan dasar hidup manusia. Lalu kebijakan yang kita ambil adalah sebaliknya. Kita tidak lakukan peningkatan NJOP, jadi selama kita bertugas tidak ada peningkatan NJOP, dan kita lakukan pembebasan pajak kepada semua keluarga dan 3 turunan di bawahnya yang berjasa untuk Republik. 0. Jadi PBB-nya 0. Bayangkan, Pak Sofyan, ini rumahnya Bang Ali Sadikin. Rumahnya Bang Ali Sadikin itu, PBB-nya per tahun 180 juta. Oke. Lalu anak-anaknya tiap tahun iuran membayar 180 juta. Ali Sadikin itu kurang apa jasanya untuk Jakarta? Oke. 0 sekarang, nggak ada. Nggak ada pajak sama sekali. Kemudian, mereka yang berjasa semua, saya di pemerintahan ini merasakan satu-satu. Bayangkan mantan menteri, anaknya, cucunya datang minta tolong pembebasan. Lah kakeknya berjuang membebaskan Republik ini, dan cucunya terusir dari tanah yang dibebaskan oleh orang tuanya. Ironis yang luar biasa. Kenapa? Karena nama kata keadilan sosial itu tidak dimasukkan di dalam persamaan ketika menyusun kebijakan. Apakah menghadirkan keadilan sosial? Kata itu harus dicocokkan. Nah, ini yang kita coba. Dalam semua kebijakan, saya katakan, kata kuncinya, kalimatnya satu aja. Apakah menghadirkan keadilan sosial? Kalau tidak menghadirkan keadilan sosial, koreksi kebijakannya. Karena begini, kalau di birokrasi, kalau tidak ada satu mantra sederhana, birokrasi itu sulit akan menerjemahkan. Dan inilah salah satu kekuatan era Orde Baru. Orde Baru itu, kita semua ikut penataran P4, bukan? Itu GBHN-nya panjang sekali, bukan? Dan kita semua bilang punya GBHN, kita ingat, padahal dulu nggak ada yang baca GBHN itu. Setebal itu. Tapi kita semua bilang merasa punya arah. Sebenarnya bukan. Kehebatannya bukan karena GBHN yang panjang itu. Karena dia diterjemahkan dalam mantra sederhana dalam 3 kata. Namanya trilogi pembangunan. Pertumbuhan, pemerataan, berapal kita. Itulah sebetulnya gagasan sebuah politik tujuan. Dokumennya besar, tapi terjemahannya simple. Nah, kita sekarang ini dokumennya besar, terjemahannya besar, orang nggak paham. Nah, kita ini harus menerjemahkan itu dalam kalimat yang sederhana. Nah, kami mencoba di Jakarta itu, kalimat sederhananya adalah keadilan, itu aja dipakai. Jadi kebijakan terkait dengan pajak, itu kita lakukan apakah mendagari sosial. Ini kemudian diubah. Jadi sekarang ini, di Jakarta, kebijakan terkait tanah misalnya, pajak bumi dan bangunan, sekarang di Jakarta ini 60 meter persegi pertama itu gratis. Tidak bayar pajak. Siapapun, sekaya apapun rumahnya, misalnya Mas yang di Patal Senayan misalnya, tempat Mas Trisno, itu 60 meter pertamanya Mas Trisno bayar itu gratis. Nah, kenapa? Karena sebagai manusia, kita semua punya hak yang sama atas kebutuhan dasar. Sesudah itu, baru ada pajak. Di mana 60 meter diambil? 60 meter itu diambil dari ketentuan dari Kementerian PUPR. Kalau bangunannya 36 meter. Dan apa yang terjadi?
55% tanah di Jakarta ukurannya di bawah 60 meter. 55% di Jakarta ini. Kalau kita mau taruhkan 200 meter, Pak, itu artinya 80% tanah di Jakarta itu langsung nol pajaknya. Kenapa? Karena di bawah 200 meter itu ada 80%. Tapi kita lakukan bertahap. Ini saja shocking buat birokrasi. Kok bisa nggak bayar pajak? Ini kebutuhan hak dasar. Dan kalau itu kita lakukan, maka orang-orang yang tinggal di Jakarta tidak terusir pelan-pelan dari tanah yang dia tinggali. Karena dia tidak kena beban pajak. Alhamdulillah dengan cara begitu, dan kita mulai kemarin itu dengan guru. Jadi kalau guru, dosen di Jakarta, pajaknya nol PBB-nya. Kalau jadi guru, tinggal di Jakarta, PBB nol. Rumahnya sebesar apapun nol. Karena seringkali kalau guru rumahnya besar, itu biasanya warisan. Iya, guru mana pula tanahnya besar di Jakarta. Jadi kalau guru di Jakarta pasti warisan. Nah, betapa kasihannya mereka tidak mampu bayar pajak. Dan saya sering sekali menemukan purnawirawan, pensiunan, dan purnawirawan pensiunan di Jakarta juga nol. Karena begini, banyak sekali pensiunan orang-orang berjasa itu, yang dulu rumahnya di pinggiran, kemudian sekarang tengah kota. Saya beri contoh. DKI itu punya komplek komplek pegawai, itu di tempat namanya Kelapa Gading. Dulu waktu dibangun, itu rawa. Tempat jin buang anak. Tolong jangan diperiksa ya. Saya ngomong jin buang anak nanti ada pemanggilan pula. Tapi tempat jin buang anak tuh waktu itu. Dan sekarang tempat itu tempat yang prime di Jakarta. Mahalnya nggak kira-kira. Lalu mereka yang terjadi apa? Satu-satu. Ini mantan PNS itu tertib kalau soal pajak. Nggak enak kalau ngutang. Sehingga pelan-pelan mereka pindah ke Citayam, pindah ke Depok, pindah ke SCBD. Ya. Apa yang terjadi? Pelan-pelan itu, pengosongan ini terjadi. Nah, itulah yang kemudian kita coba hentikan. Ini saya berikan ilustrasi satu hal kecil dalam hal yang sudah terlalu lama kita anggap sebagai normal. Bahwa normalnya di pemerintahan itu memikirkan PAD lewat PBB. Nah, tidak ada tanah di Jakarta yang kemudian harganya itu turun. Tidak mungkin. Ini naik terus. Jadi kita menjaga situasi itu. Beri contoh lagi yang kedua. Lagi-lagi masih soal rumah. Kita ini, sekalian, tinggal di sebuah negeri yang fasilitas kreditnya bervariasi. Tapi coba perhatikan. Kredit-kredit yang mudah itu adalah untuk mendapatkan aset yang gampang dilepas dan aset yang mengalami depresiasi, bukan aset yang mengalami apresiasi. Yang mudah begitu. Coba, kredit motor, mudah tidak? Mudah. Kredit barang-barang consumable, kredit untuk alat-alat TV, kredit untuk mudahnya nggak kira-kira, betul tidak? Karena begitu itu dikonsumsi, barangnya mengalami depresiasi. Anda beli mobil, baru keluar dari showroom harganya sudah turun. Beli AC, beli apapun. Kredit untuk barang yang mengalami depresiasi, mudahnya nggak kira-kira. Tapi kredit untuk barang yang mengalami apresiasi, sulit. Apa barang yang mengalami apresiasi? Rumah, tanah. Rumit yang nggak kira-kira. Kami mencoba, kita buat. Biasanya Jakarta ini bikinnya rusunawa. Kami bikin rumah susun, tapi untuk dimiliki. Kenapa untuk dimiliki? Supaya yang miskin ini punya aset. Asetnya tak bergerak berbentuk hunian. Di kota yang mengalami peningkatan apresiasi harga aset rumah yang selalu, nah tidak mungkin turun harga di Jakarta itu. Bayangkan, saya berilustrasi aja. Kalau saya sama Mas Tohani lulus bareng-bareng nih. Okay? Saya masuk Jakarta, kemudian saya kontrak, Toha ambil kredit rumah. Lalu selama 10 tahun kemudian kita ketemu lagi, dia asetnya dihitung, kekayaannya lebih tinggi daripada saya. Hanya bedanya karena dia dulu ngeredit rumah, saya kontrak rumah. Pas lagi awal, rumah saya mungkin udah 200 meter persegi, beliau masih 50. Saya udah 200. Tapi sesudah perjalanan 10 tahun, dia lebih kaya daripada saya. Kenapa? Karena dia memiliki rumah. Dia terbawa dalam eskalator peningkatan kesejahteraan kota ini. Eskalator itu adalah sesuatu yang kalau kita naik, tidak usah berikhtiar pun terbawa ke atas. Itulah eskalator.
eskalatornya Jakarta adalah apresiasi harga tanah dan bangunan. Itu eskalator yang di kota ini. Masalahnya, eskalator itu hanya bisa dinaiki oleh sebagian orang. Sebagian orang lain tidak bisa ikut eskalator ini. Karena syarat masuk eskalator itu harus punya income yang fix. Kalau Anda supir, tidak punya kontrak kerja, mohon maaf, nggak bisa dapat kredit dari bank manapun. Oke? Bila Anda pekerja bebas, walaupun income-nya itu rutin ada, tapi tidak punya kontrak, nggak mungkin. Anda tukang bakso, nggak mungkin. Itu kejadian muncul kemarin ketika pandemi. Siapakah yang meninggalkan kota ini pertama kali ketika ada pandemi? Nggak punya bekal waktu itu. Gini, misalkan, apa yang terjadi? Ketika pandemi muncul, kegiatan harus berkegiatan di rumah, nggak boleh keluar. Itu adalah rumah. Begitu tidak ada kegiatan ekonomi, maka mereka yang tidak punya fix aset di kota ini, mereka pulang kampung halamannya. Ilustrasi tadi, pedagang somai. Dorongannya sewa, tempat tinggalnya ngontrak. Begitu dia nyewa tapi tidak ada pendapatan, dari mana dia bisa membayar sewa gerobak? Dari mana dia bisa menyewa kontrakan? Begitu tidak ada pendapatan, apa yang dilakukan? Pulang kampung. Makanya betul yang disampaikan Pak Jokowi dulu itu. Ada yang pulang kampung, ada yang mudik. Ya, betul itu. Yang ini pulang kampung ini. Ini adalah orang-orang yang meninggalkan Jakarta pulang kampung, bukan karena lebaran. Karena dia tidak punya, ada pendapatan. Lalu ada yang pulang karena mudik. Itu dua hal yang berbeda gitu. Cuman pada kurang mau nerima aja waktu itu gitu. Padahal itu faktanya betul. Nah, saya terusin sedikit sini. Apa Ibu sekalian yang terjadi? Ketika, sampai mana tadi ini? Ya, fixed income ini. Jadi kita mencoba memberikan akses pada mereka untuk pendanaan rumah sederhana. Kita menyebutnya dengan program DP 0 rupiah. Karena orang itu mampu membayar bulanan, tapi tidak memiliki tabungan untuk membayar DP. Lalu kita ikut di dalam skema yang disiapkan oleh Kementerian PUPR, tapi kita bayarkan DP-nya lewat kita. Sebetulnya dia membayarnya 100%, tapi 20% pertama dibayar oleh Pemprov, nanti dia nyicil 100% selama 15 atau 20 tahun, supaya dia punya rumah. Apa yang terjadi? Ini ilustrasi saja. Banyak orang yang ngontrak rumah 1 juta per bulan. Begitu dia ikut program ini, dia bayar 1,25, 1 juta seperempat. Tapi bedanya, kalau dulu 1 juta itu hilang, kalau sekarang dia jadi rumah. Setelah berjalan 15 tahun, dia punya aset. Dan ketika nanti dia memutuskan setelah jalan 5 tahun pendapatannya meningkat, mau pindah, maka rumah itu tidak bisa dijual ke pasar bebas. Dia harus jual kembali kepada kita, supaya terjaga fasilitas ini untuk menaik kelaskan semua orang di Jakarta. Diciptakan, dirancang sebagai eskalator untuk naik kelas. Nanti sambil jalan dia bisa upgrade. Jadi tidak terkunci di tempat itu selama 15 tahun, 20 tahun. Lalu sekalian hanya ilustrasi, ada banyak yang bisa kami ceritakan. Tapi kata kunci yang sering hilang di dalam kita berbicara teknokrasi adalah dalam teknokrasi tidak menempatkan kata keadilan. Yang ditempatkan adalah kata ketaatan kepada peraturan. Ketika peraturannya tidak menghadirkan keadilan sosial, di situ kita alami dilema. Contoh, kami merasakan di Jakarta. Keluar PP tentang tenaga kerja, di mana UMP di Jakarta itu selama bertahun-tahun itu kenaikannya sekitar 7-8% per tahun. 8%-an per tahun UMP itu. Kemudian muncul krisis kemarin, maka kenaikan kita hanya 3%. Tahun 2021. Karena 20 kita mengalami krisis, 21 UMP-nya naik 3,1. Lalu keluar PP baru, PP 33 tahun 2021. Untuk UMP tahun 22. Di situ
kenaikan UMP Jakarta itu dengan rumus yang diberikan itu hanya 0,8%. Bayangkan, ekonomi sudah meningkat, tahun sebelumnya 3,1 itu dalam kontraksi ekonomi yang sangat drastis, 3,1. Sekarang ekonomi sudah meningkat, justru kita angka UMP-nya naiknya 0,8. Bapak Ibu sekalian, kalau rata-rata kenaikan itu 8% selama bertahun-tahun, lalu ekonomi turun jadi 3%, orang maklum. Tapi ketika ekonomi sudah naik lagi dan malah turun jadi 0,8, apa yang terjadi? Kita dihadapkan dalam dilema. Apa dilemanya? Taat peraturan menghadirkan ketidakadilan, atau menghadirkan ketidakadilan berarti tidak menggunakan PP. Untung Jakarta adalah daerah khusus ibu kota. Sehingga dalam kewenangan ini yang diatur dalam Undang-Undang Kekhususan Jakarta, gubernur dibolehkan untuk mengatur aspek perekonomian. Di dalamnya adalah aspek UMP. Jadi kita tidak menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak menggunakan PP itu, tapi kita menggunakan Undang-Undang Kekhususan DKI. Tapi hanya gubernur Jakarta yang bisa melakukan. Karena DKI punya Undang-Undang Kekhususan. Jadi kita pakai undang-undang itu dan menghasilkan UMP yang naiknya 5,1%. Dan kenaikan 5,1% itu pun digugat oleh Apindo. Kalah pula kita. Kalah. Hakimnya itu memutuskan dan menarik keputusan hakim itu. Hakimnya itu begini, mengatakan gubernur salah, tapi juga tidak mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja. Ini hakimnya melakukan terobosan. Hakimnya mengatakan yang dipakai adalah usulan dari buruh. Jadi usulan dari buruh itu, itulah yang dipakai. Tidak menggunakan keputusan gubernur, tapi juga tidak menggunakan ini keputusan PT UN yang sangat unik. Karena biasanya kalau PT UN itu kita digugat lalu kembali kepada, tidak. Kita banding memang. Tapi saya ingin sampaikan sekalian, kalau kita menempatkan keadilan sosial itu di atas, maka peraturan ini nggak muncul di awalnya. Nggak muncul di awalnya. Bahkan waktu itu saya sampaikan pada Menteri Tenaga Kerja, kenapa tidak dibuat rumus saja, kita semua suruh melaksanakan. Tapi kalau kita harus mengambil keputusan, maka kita harus mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dalam kewilayahan itu. Bisa dibayangkan instabilitasnya. Kalau kita tetapkan 0,8% di Jakarta ini, itu naiknya hanya sekitar Rp34.000. Kalau Rp34.000, Bapak bisa bayangkan apa yang terjadi di kota ini. Kalau buruh itu naiknya hanya Rp34.000. Nah, ini kata kunci ini yang menurut saya harus muncul dalam semua kebijakan yang ada di Republik ini. Yang hilang adalah bagaimana keadilan sosial itu dalam semua kebijakan. Tapi keadilan sosial itu adalah bahan yang dibicarakan terus-menerus. Saya rasa tidak kurang kita berbicara kebijakan. Pertanyaannya ketika diterjemahkan di dalam teknokrasi. Nah, kita mencoba melakukan itu. Bahkan ini terakhir saya beli ilustrasi, mudah-mudahan peserta juga nanti bisa menikmati. Kita membangun transportasi umum di Jakarta. Udah pernah pada nyoba transportasi umum belum di Jakarta ini? Karena ingatnya kendaraan umum Jakarta itu zaman Metro Mini, Maesari. Bapak Ibu, saya mau boleh taruhan. Kalau sampai ketemu Metro Mini, tolong difoto, saya traktir makan malam. Betul, kalau masih ketemu Metro Mini, saya traktir. Nggak ada lagi Metro Mini, tidak ada lagi Kopaja, nggak ada itu semua. Hilang. Bukan dihilangkan sebetulnya. Ini yang saya sampaikan. Kita ini harus membangun sebuah ekosistem yang berkeadilan. Operator-operator kendaraan umum di Jakarta, itu jumlahnya lebih dari 25. Itu pernah saya kumpulkan, Pak. Waktu saya baru bertugas, kira-kira 5 bulan, saya kumpulkan operator itu semua. Itu pertemuan paling panas yang pernah saya lakukan, saya rasakan. Semua pengelola kendaraan umum datang kantor gubernur. Di situ semuanya marah-marah pada gubernur. Dan semuanya bilang, Anda itu, pemerintah ini, tidak fair yang kelewatan. Tidak adil yang kelewatan. Anda regulator dan Anda pelaku pasar. Terjadi konflik kepentingan tuh. Kita regulator transportasi dan pelaku jasa transportasi. Akibatnya kami ini tidak bisa hidup sebagai usaha transportasi. Mati. Supaya bisa survive, mereka kurangin biaya operasinya. Dan biaya operasinya dikurangi, efeknya perawatannya terganggu, kendaraannya tidak pernah diganti, dan macam-macam. Habis pertemuan itu saya sampaikan gini, kita mau bangun sama-sama nih.
Transportasi Jakarta. Jadi Bapak Ibu semua, kita kerja bareng, kami akan beli jasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi berjualan, karena yang akan beli pemerintah. Jadi kalau dulu, ini Kopaja, ini penumpang. Penumpang membayar kepada Kopaja. Lalu Kopaja menyediakan jasa. Pemerintah apa tugasnya? Membuat regulasi, mengawasi, gitu kira-kira. Yang terjadi diubah. Sekarang kami pemerintah membeli jasanya Kopaja. Kami akan bayar per kilometer. Kami tidak bayar per penumpang, tapi per kilometer. Dengan per kilometer, maka efeknya dia tidak ngetem. Dia muter terus. Karena satu hari harus melakukan putaran kilometer. Nah, range-nya itu 90 sampai 110 km per hari. Minimal 90, maksimal 110. Kalau lebih dari 110 berarti ngarang. Kalau di bawah 90 berarti dia tidak perlu. Kita akan bayar. Nah, apa yang terjadi dengan kita melakukan transaksi itu? Maka mereka punya pendapatan yang jelas. Dari pendapatan jelas itu apa yang kemudian muncul? Supirnya tenang, tidak perlu kebut-kebutan. Mengurangi jumlah doa dalam kendaraan umum. Ya, karena dulu kebut-kebutan jumlah doa memang meningkat waktu itu. Kalau sekarang itu mereka lebih tenang. Lalu yang kedua, apa yang kemudian muncul? Mereka punya kontrak dengan pemerintah sehingga kontrak itu bankable. Karena itu bankable, mereka ke bank dan kredit mobil baru. Jadi Kopaja, angkot, dan lain-lain hilang itu bukan perintah gubernur. Diciptakan mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan sehingga mereka bisa survive sebagai bisnis. Di sisi lain, penumpang nih. Penumpang bayarnya ke siapa? Bayarnya ke pemerintah. Caranya Rp5.000 per 3 jam. Silahkan pindah-pindah antar kendaraan umum. Pakai kartunya itu, bisa pindah selama 3 jam, pindah kendaraan umum apa saja, kemana saja, tidak bayar tambahan. Cukup Rp5.000. Dengan cara seperti itu, apa yang terjadi? Penumpangnya merasakan kendaraan umum yang bisa menjangkau kemana saja, dan kemudian terjadi integrasi. Orang mau naik kendaraan umum karena dia pindah-pindah leluasa. Sekarang angkot-angkot ber-AC itu banyak sekali di Jakarta. Kenapa angkot ber-AC banyak? Ya karena mereka sekarang punya pendapatan yang pasti, mereka bisa upgrade kendaraannya. Warganya juga merasa nyaman. Dalam waktu, ini hitungannya luar biasa, 2018 kita mulai, 2021, itu jumlah pengguna kendaraan umum dari 350.000 per hari meningkat menjadi 1 juta per hari. Belum sampai 3 tahun. Dan kita targetnya 4 juta penumpang. Kalau sampai 4 juta penumpang, maka Jakarta sudah sampai targetnya. 4 juta penumpang per hari. Nah, selisihnya apa? Mereka bayar 5.000 ke kita bayar per kilometer. Selisihnya itulah subsidi. Jadi subsidinya itu didesain untuk mengubah perilaku dan membuat ekosistem ini sehat. Jadi sudah tidak perlu lagi di bis itu ada tulisan sesama bis kota dilarang saling mendahului. Sudah kuno itu. Udah nggak ada lagi. Karena dia tidak perlu saling mendahului. Karena dia ngikutin aja. Dan tidak ada lagi rute gemuk atau rute kurus. Nggak ada rebutan. Kenapa? Dia dibayar per. Ayo sekalian. Ini munculnya hanya dari satu kalimat. Menghadirkan sebuah sistem yang berkeadilan. Begitu berkeadilan jadi kata kunci, terjemahan itu banyak sekali. Nah ini sekalian yang saya rasa kita perlu dorong sama-sama ke depannya, di semua aspek. Bila itu jadi perhatian, maka otomatis umat nanti akan dapat porsinya dengan baik. Pasti. Tanpa perlu mengatakan otomatis akan dapat, otomatis. Begitu lihat begini, siapa Bapak Ibu yang hidup ini? Koperasi-koperasi semua. Itu Kopaja itu kan koperasi. Semuanya koperasi. KWK koperasi. Dan itu pelaku ekonomi kecil, mikro, yang kita-kita semua yang biasa mengerjakan. Nah, kami berharap mudah-mudahan kalimat itu bisa menjadi pemegang bersama. Yuk, kalau kita bersatu, bawa kalimat itu, tinggal nanti cari orangnya untuk melaksanakannya. Gitu kira-kira. Ya kan? Tinggal cari orangnya tuh. Tapi kalimatnya ada tuh. Tinggal cari orangnya. Kemudian itu kerjakan sama-sama. Jadi Bapak sekalian, ini barangkali bisa saya sampaikan spontanitas dari Mas Nasrullah tadi memberikan todongan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu semuanya, berapa jumlah pesertanya di sini, Mas?
160. Gini maksud saya, kalau mau mencicipi boleh. Kalau mau mencoba apa? Mau nyoba MRT, mau nyoba angkot itu boleh. Nanti kita siapin bisnya. Jadi biar bisa lewat. Ya. Kalau mau lihat ke JIS juga boleh, nanti disiapin. Ya. Cuman kalau apa? Kalau ini kan kebetulan Sabtu Minggu. Di Sabtu Minggu nanti leluasa untuk bisa jalan. Kalau nanti ada waktunya saya atur sama Mas Nasrullah supaya bisa sambil menikmati. Sekaligus lihat nanti trotoar-trotoar. Trotoar itu juga ada ceritanya itu, Pak, trotoar. Cuma nanti kalau ceritanya panjang lagi itu cerita trotoar itu. Jadi kalau cerita trotoar panjang lagi. Sama, trotoar itu juga idenya adalah menciptakan kesetaraan. Bapak Ibu coba ingat-ingat. Jalan kita bangun trotoar itu sekarang 340 km se-Jakarta. Cuman yang kelihatan jalan utama seperti Sudirman, kemudian Cikini ini jadi. Tapi sesungguhnya kita bangun 340 km se-Jakarta selama 3 tahun terakhir ini. Sempat terhenti sedikit karena COVID kemarin. Tapi trotoar itu juga salah satu fungsinya adalah menciptakan perasaan kesetaraan. Kota ini sudah terlalu lama orang itu tidak merasa setara, Bapak Ibu. Kenapa? Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja. Ruang ketiga itu ruang bersama. Ini dalam teori urban planning ada nih namanya ruang ketiga, ruang di mana kita menghabiskan waktu bersama. Ruang ketiga itu disiapkannya oleh swasta, tidak disiapkan oleh negara. Di mana? Mall-mall itu menjadi ruang ketiga kita. Coba datang ke sekitar Bundaran HI. Di sana ada 3 mall. 1 Plaza Indonesia, 1 Grand Indonesia, 1 lagi Tamrin City. Oke, coba perhatikan nih. Yang ke Plaza Indonesia tidak pernah ke Tamrin City. Benar? Yang ke Tamrin City tidak berani ke Plaza Indonesia. Betul kan? Coba, gak berani tuh. Bayangkan, saya ketika perhatikan ini fenomena ini, bagaimana orang berbondong-bondong datang ke sebuah wilayah yang sama, terus mereka diklasifikasikan berdasarkan strata sosial ekonomi. Terus kita bicara persatuan di kota ini. Forget it. Gak mungkin kita bisa ada persatuan di dalam sebuah ketidaksetaraan. Tempat ketiga gak mungkin. Ini bergaulnya sendiri, gak nyambung itu. Masuk ke kantor. Perhatikan coba, masuk kantor. Begitu masuk ke kantor, maka yang office boy naiknya motor atau kendaraan umum, yang middle management naiknya mobil, yang top management pakainya mobil yang upskill. Di dalam ruang mereka tidak ada interaksi. Selesai kantor, kafenya beda. Yang satu warteg, warkop, okay? Yang satu Starbucks, gitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, saya perhatikan kota ini bagaimana bisa bersatu kalau ruang-ruang ketiganya itu distratifikasi oleh segmentasi pasar. Swasta tidak salah melakukan itu. Jadi saya tidak mengatakan itu salah, bukan. Swasta itu kalau dia melakukan investasi, dia harus menentukan segmen pasar mana yang dilayani. Nggak bisa swasta itu kok bilang semuanya. Negara yang bisa mengatakan, kami melayani semua. Kalau swasta ya dia ada segmennya, jadi bukan salah. Problemnya negaranya tidak memfasilitasi. Karena itulah kenapa kita bangun trotoar, bangun taman, bangun transportasi umum, supaya ada kesetaraan. Kalau Bapak Ibu naik Transjakarta ngantrinya, berdirinya antara yang CEO dan yang pengangguran sama. Masuk ke bis, berdirinya tempatnya sama. Duduknya sama. Di mana lagi kita bisa menciptakan perasaan kesetaraan itu? Itu. Iya, sama semua. Lalu taman. Taman-taman kita diubah. Kita tuh membangun taman lebih dari 150 taman selama 5 tahun ini. Tamannya diubah. Dulu taman itu, ini bahasa Inggris ini, kalau bahasa Inggris taman itu ada 2. Ada garden, ada park. Garden untuk ditonton. Kalau park itu untuk bermain. Lah masalahnya, taman-taman kita ini tempatkan sebagai garden untuk tontonan. Cirinya apa? Ada tulisan, dilarang menginjak rumput. Nah itu. Begitu dilarang menginjak rumput, dia adalah rumput sebagai tontonan. Bukan sebagai tempat bermain. Monas, Pak, yang sebesar itu tulisannya dilarang menginjak rumput. Lihat terus kaum miskin kota cari tempat bermain di mana? Kalau rumput itu tidak boleh diinjak. Dan kemudian kita-kita ini ngawasin, wadah nginjak di foto. Laporin, Pak, rumputnya diinjak. Lah kasihan betul orang-orang miskin di Jakarta ini. Tidak punya tempat untuk bermain. Jadi kita ubah konsepnya menjadi park.
Dan seluruh dunia, kalau kota besar pasti ada city park, bukan city garden. Namanya city park. Untuk apa? Datang ke Monas tidak ada lagi ketimpangan. Datang ke tempat Eco Park nggak ada lagi ketimpangan. Siapa saja masuk tanpa harus ada prasyarat sosial ekonomi. Semua merasakan kesetaraan. Yang miskin, yang tengah, yang kaya, ada prasyarat. Itu tadi kata kuncinya adalah keadilan. Trotoar sama. Jalan Jenderal Sudirman dulu itu, yang bisa lewat jalan itu dan menikmati jalan itu, hanya yang bekerja di tempat itu. Apakah pemilik, apakah profesional. Tapi tempat itu, tempat yang orang kampung nggak bisa nikmati. Siapa yang mau datang ke Jalan Jenderal Sudirman? Tapi begitu dibangun trotoar yang sangat lebar, siapa saja bisa menikmati jalan dengan pencakar langit terbanyak di Republik ini. Jalan Jenderal Sudirman itu, dari mana-mana datang. Dan apa yang terjadi? Mereka menikmati ini sebagai milik kami. Bapak Ibu datang ke kota-kota besar, apakah Tokyo, apakah Hong Kong, apakah Singapura, apakah New York, selalu ada namanya downtown. Dan di situ ada Main Street. Main Streetnya apa? Orang jalan kaki menikmati pemandangan gedung hasil pembangunan mereka. Selama ini kita nikmatin fotonya aja. Kalau terjadi di sana tidak bisa menikmati. Karena itu kemarin saya bilang, yang dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman itu adalah demokratisasi Jalan Jenderal Sudirman. Karena kemudian siapa saja bisa menikmati. Lagi kata kuncinya adalah keadilan sosial, kesetaraan. Cukup sampai di sini, Pak Presiden. Nanti kalau nggak tambah-tambah terus. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.